Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ade Rusto Alam dari Lokal A1 Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa yang disingkat dengan MPR. Apa itu MPR? MPR atau biasa disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan pemerintah negara Republik Indonesia. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Sumbernya adalah Wikipedia. Ketua MPR sekarang atas nama Bambang Susatyo dari fraksi Golkar sejak tanggal 3 Oktober 2019. MPR sendiri didirikan pada tanggal 29 Agustus 1945. Jumlah anggota DPR saat ini sebanyak 711 anggota, 136 anggota DPD, 575 anggota DPRD. Jenis dari lembaga tinggi negara ini itu adalah bikameral. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Sebelum reformasi MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi dalam suatu sistem kenegaraan. Namun, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan MPR sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. Fungsi MPR yang pertama, yaitu MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mengawasi jalannya sistem pemerintahan di Indonesia. Fungsi ini dilakukan oleh Presiden atau lembaga eksekutif tertinggi negara. Dengan adanya fungsi ini, MPR mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden yang berpotensi untuk merugikan atau menindas rakyat. Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kedua atau selanjutnya itu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi legislatif. Dalam hal ini, MPR memiliki fungsi untuk membuat dan menyusun undang-undang sesuai dengan keinginan dan aspirasi rakyat. Kemudian diinterpretasikan dalam undang-undang sehingga dapat memunculkan suatu perundang-undangan baru yang dapat mengayomi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia secara umum dan luas. Kenalkan, nama saya Bintang Lestari dan di sini saya akan membawakan materi tentang tugas dan juga wewenang dari MPR. Selain didaulatkan untuk memiliki fungsi sebagai lembaga legislatif yang tentu saja memiliki peran besar dalam memajukan operasional pemerintahan, MPR juga memiliki beberapa tugas dan juga wewenang tersendiri yang merupakan salah satu tugas berat yang dimiliki oleh MPR sebagai lembaga legislatif di Indonesia. 1. Mengubah dan juga menetapkan Undang-Undang Dasar. Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Dasar merupakan salah satu landasan negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun begitu, terkadang perubahan dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan juga perkembangan zaman dan perkembangan yang terjadi secara luas di lingkungan masyarakat. Karena itu sudah menjadi tugas dan juga wewenang MPR untuk melakukan proses perubahan dan juga penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna. Sebagai sebuah negara demokrasi yang dipimpin oleh presiden, maka dibutuhkan sebuah lembaga negara perwakilan rakyat mampu mengemban tugas dalam melantik dan mengesahkan presiden dan wakil presiden. Tentu saja presiden dan wakil presiden terlebih dahulu telah dinyatakan terpilih dalam event pemilihan umum yang sudah dilakukan. Setelah itu, barulah MPR dalam sidang paripurna melantik presiden dan wakil presiden untuk mengabdi kepada negara dan memimpin Indonesia dalam waktu 5 tahun ke depan. Ketiga, memberhentikan kekuasaan eksekutif, yaitu presiden dan juga wakil presiden dalam masa jabatannya yang masih berjalan. Tugas dan juga wewenang lain dari lembaga MPR adalah untuk melakukan pemberhentian kekuasaan eksekutif, yaitu presiden dan juga wakil presiden, baik salah satunya maupun keduanya ketika terbukti melakukan pelanggaran hukum, kode etik, dan sebagainya. Biasanya MPR dalam hal ini
akan melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu mengenai kasus ataupun perilaku yang menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Apabila kekuasaan eksekutif terbukti melakukan kesalahan dan pelanggaran, maka hal ini dapat menjadi acuan bagi MPR untuk melakukan pemberhentian terhadap kekuasaan eksekutif, yaitu presiden dan juga wakil presiden. Ada 3 presiden yang telah diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Soeharto, dan juga Bapak Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Bapak Gus Dur. Keempat, mengangkat wakil presiden menjadi presiden ketika presiden meninggalkan kursi jabatannya, diberhentikan, ataupun mengundurkan diri. Terkadang dalam negara demokrasi yang dipimpin oleh seorang presiden, presiden dapat meninggalkan kursi jabatannya karena banyak faktor, mulai dari presiden yang sakit, presiden tidak dapat mengayomi kebutuhan masyarakat, hingga presiden yang terlibat kasus ataupun skandal. Ketika presiden sudah berhenti dan meninggalkan jabatannya, maka MPR memiliki kewenangan dan juga tugas untuk melantik dan mengangkat wakil presiden menjadi presiden untuk mengisi kursi kosong yang telah ditinggalkan oleh presiden terdahulu.